Di setiap kelas, pasti kalian punya anomali yang malas belajar. Bahkan 10 menit sebelum ujian, di saat orang-orang lagi sibuk-sibuknya belajar, ngingat materi dan ngehafal rumus. Anomali ini cuma duduk santai sambil nunggu bel berbunyi. Tapi pada akhirnya hasil ujian dia paling bagus di kelas. Sedangkan lo yang literally ngabisin waktu 24 jam buat belajar, hasilnya 80. Tuhan tuh gak adil gak sih? Tapi pernah kepikiran gak kalau dia tuh sebenarnya emang genetiknya kayak gitu? Atau dia punya rahasia belajar yang efektif? Here's the truth guys. Mereka belajar secara efektif. Mungkin kelihatannya dia cuma belajar 2 jam. Tapi 2 jam itu dipakai saat kondisi lagi fokus, gak ngantuk, dan otaknya benar-benar siap menerima materi. Dia juga berusaha paham, bukan sekedar baca. Sedangkan banyak orang belajar sampai berjam-jam, tapi sambil ngantuk, capek, buka HP, atau pikirannya kemana-mana. Jadinya cuma ngulang materi, tanpa ada yang benar-benar masuk ke otak. Nah, kalau kalian masih bingung gimana caranya belajar lebih efektif, kalian bisa mampir ke channel aku. Di sana udah banyak banget tips supaya waktu belajar kalian gak kebuang sia-sia. Yang kedua, memahami sebelum menghafal. Jujur aja, aku juga pernah kayak gini. Waktu ujian fisika udah mepet, aku cuma ngafalin rumus, tanpa ngerti rumus itu sebenarnya buat apa, dan cara kerjanya gimana. Alhasil pas ujian, aku bingung cara masukin rumusnya di mana. Ada yang relate juga, coba komen di bawah. Padahal kalau kalian paham konsepnya, tanpa dihafal pun kalian udah hafal. Jadi pahami dulu, baru hafal. Yang ketiga, mereka benar-benar memperhatikan saat guru menjelaskan. Banyak orang ngerasa belajar itu baru dimulai pas pulang sekolah. Padahal justru waktu di kelas itu kesempatan terbaik buat belajar. Soalnya, guru biasanya ngasih penjelasan, contoh soal, bahkan bocoran bagian yang penting. Jadi pas sampai rumah, mereka tinggal mengulang sedikit, bukan belajar dari nol lagi. Yang keempat, punya strategi belajar. Ada yang lebih gampang paham lewat gambar. Ada yang suka dengerin penjelasan. Ada juga yang harus langsung latihan soal. Mereka nggak asal ikut cara belajar orang lain. Selain itu, mereka juga nggak belajar semua materi sekaligus. Mereka tahu mana materi yang paling sulit, mana yang paling sering keluar saat ujian, jadi waktu belajarnya lebih efisien. Jangan sedih dulu ya denger ini. Memang ada orang yang dari kecil lebih cepat nangkep pelajaran atau lebih mudah mengingat informasi. Penelitian bahkan menunjukkan kalau faktor genetik ikut memengaruhi kemampuan belajar dan prestasi akademik. Tapi tenang, genetik itu cuma titik awal, bukan garis akhirnya. Cara belajar, kebiasaan, latihan, dan lingkungan tetap punya pengaruh yang besar terhadap hasil yang kalian dapatkan. Jadi jangan minder kalau merasa belajarnya lebih lambat. Fokus aja terus berkembang. Karena yang menentukan masa depan kalian bukan cuma bakat, tapi juga usaha dan konsistensi. Jadi sekarang kalian tahu kan, orang yang kelihatannya jarang belajar itu belum tentu benar-benar jarang belajar. Bisa jadi mereka cuma belajar dengan cara yang lebih efektif.